Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu. Teman-teman semua, apalagi masuk ke dalam surga. Ya ampun. Jadi di dalam surga itu ada pintunya loh teman-teman. Jumlah pintu surga itu ada 8 macam. Tahukah kalian 8 macam pintu surga itu apa saja? Ya ampun, banyak ya teman-teman. Ada pintu sodako, ada pintu zakat, ada pintu sholat, ada pintu haji, ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Nah teman-teman, pintu Ar-Rayyan itu pintu yang dilewati oleh mereka khusus yang senang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi teman-teman, pintu surga yang disebut dengan Babul Jihad, yaitu pintu jihad. Nah, yang paling gampang ada lagi teman-teman, yaitu pintu Birrul Walidaini, pintu yang dilalui dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Wah, pintunya itu ternyata gampang ya teman-teman. Asal sayang kepada ayah dan ibu, kita sudah memperoleh kuncinya surga. Kalau sudah punya kunci surga, mau kemanapun akan tenang. Suatu saat kita kembali kepada Allah, kita tinggal masuk ke dalam surga karena sudah punya kuncinya. Bukan begitu Kak Jamal? Iya kan Kak Jamal? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul apa yang disampaikan. Bagaimanapun pintu surga itu sangat mudah. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bocoran ya adik-adik, bahwa pintu surga itu bisa diraih dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Kak Jamal jadi ingat bagaimana kalau kisah berikut ini tentang orang tua yang akan membuat kita semakin bertambah semangat untuk mendapatkan kunci surga. Nah, adik-adik, nanti Kak Jamal akan sampaikan ya, mengapa kita memperoleh kunci surga dari kedua orang tua. Lantas, hikmah apa saja yang ada di dalamnya dari kisah yang nanti akan disampaikan. Adik-adik, yang pasti kalian harus duduk manis mendengarkan kisah yang akan disampaikan berikutnya, tentunya setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi adik-adik jangan kemana-mana. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal pagi hari ini dan masih bersama dengan sahabat kita si Badar yang setia mendampingi kalian dalam program kesayangan, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan kisah berikut terkait dengan
kisah yang sangat spesial dari Nabi kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Badar sudah siap ya untuk mendengarkan dan menemani adik-adik menceritakan tentang kisah yang sangat istimewa. Yuk, gimana kalau Badar bantu Kak Jamal untuk bercerita kepada adik-adik semua? Baiklah, aku akan ceritakan kepada teman-teman. Ya ampun, ceritanya begini teman-teman. Suatu hari di padang pasir yang sangat tandus, tinggallah seorang ibu yang sangat amazing, luar biasa. Beliau bernama Aminah. Teman-teman, Aminah adalah seorang ibu muda yang sangat cantik dan sangat luar biasa. Tapi ada yang menyedihkan teman-teman. Ternyata Aminah tidak memiliki seorang suami. Suaminya wafat, meninggal dunia, dan dia sedang hamil dan akan melahirkan seorang bayi. Bayi yang sangat istimewa. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, tahukah kalian pada saat Ibunda Aminah akan melahirkan, ternyata Ibunda Aminah itu didatangi oleh wanita-wanita mulia. Wanita-wanita yang kemudian mendampinginya melahirkan. Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan rasa sakit di perutnya, dan beliau pun kedatangan tamu istimewa. Ya ampun, ada yang mengatakan saat Ibunda Aminah melahirkan, beliau didatangi oleh Siti Maryam, didatangi oleh Siti Hawa, didatangi oleh wanita-wanita hebat yang menjelaskan bahwa sesaat lagi Ibunda Aminah akan melahirkan seorang utusan Allah. Dan kabar gembira yang menyatakan bahwa engkau menjadi pribadi yang mempesona. Engkau adalah seorang Rasul, dan ibu sangat sayang kepadamu, sangat cinta kepadamu. Tidak ada sebutan yang paling mulia melebihi kebahagiaan disebut sebagai seorang ibu. Bahkan kebahagiaan ini makin bertambah ketika ibu ternyata melahirkan seorang Sayyidil Mursalin, penghulu daripada para nabi. Tidak ada sebutan bagi seorang ibu yang membahagiakan selain dari kebahagiaan lahirnya seorang sang mahkota. Dia adalah Muhammad bin Abdillah, seseorang yang sangat mirip dengan ayahnya tercinta. Adik-adik, Siti Aminah kemudian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Siti Aminah teringat tentang wafat dan meninggalnya Said Abdullah. Berarti baginda Nabi Muhammad sudah dilahirkan dengan selamat, tapi beliau lahir dalam keadaan yatim karena telah ditinggal wafat oleh ayahnya tercinta. Adik-adik, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didekap penuh dengan rasa sayang seperti ini. Siti Aminah
menitikkan kedua air matanya antara haru, sedih, dan juga bahagia lantaran sudah memiliki seorang putra yang sangat luar biasa. Sedih karena teringat dengan suaminya tercinta, ayah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyid Abdullah. Nah, adik-adik, itulah sepenggalan kisah tentang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan segera tahu ya bagaimana Rasulullah berada dalam penjagaan sang bunda, mencintai dan dicintai oleh ibundanya dengan penuh kasih sayang. Dan bagaimana baginda Rasul merasakan kasih sayang itu walaupun hanya sebentar, akhirnya menjadi seseorang yang yatim piatu. Nah, adik-adik, jangan kemana-mana ya. Setelah pariwara berikut, Kak Jamal nanti akan ceritakan kembali sosok daripada baginda Rasulullah SAW yang sangat istimewa terkait dengan hadirnya seorang ayah dan ibu dalam kehidupan beliau. Engkau ini termasuk orang yang dibutuhkan nggak oleh masyarakat. Kalau engkau termasuk adalah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, mau nggak mau kamu berada di wilayah masyhur. Nah, kalau berada di wilayah masyhur, maka ayo nata hati. Nata hati itu apa? Mungkin ada orang komen nggak baik ada di YouTube-mu, atau mungkin ada orang komen nggak baik ada di majelismu, atau mungkin ada orang komen nggak benar di Facebook-mu, maka kamu harus menjadi pribadi yang kuat. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan masih bersama dengan sahabat kita yaitu si Badar ya, setia mendampingi adik-adik dalam program kesayangan yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, kalau tadi sudah mendengarkan bagaimana sepenggalan kisah tentang lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata lahir dalam keadaan yatim ya adik-adik. Kenapa disebut yatim? Ternyata baginda Nabi lahir dalam keadaan ditinggal wafat oleh ayah tercinta yang bernama Sayyid Abdullah. Badar, waktunya menceritakan kembali buat adik-adik yang ada di rumah kisah tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, teman-teman, aku teruskan kisah dari kehidupan baginda Rasul ya. Setelah Rasulullah lahir, Siti Aminah sangat senang sekali dengan hadirnya Nabi Muhammad. Tapi teman-teman, yang membuat Siti Aminah itu sedih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang memberikannya air susu. Karena Siti Aminah sangat terbatas sekali teman-teman air susu yang kemudian bisa dimakan atau diminum oleh seorang bayi mungil. Nah teman-teman, tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Ya ampun, Halimatus Sa'diyah mendapati seorang bayi yang sangat lucu. Saat itulah Halimatus Sa'diyah merasakan kehangatan yang luar biasa. Pancaran dari kasih sayang yang tiba-tiba muncul begitu saja selepas melihat bayi kecil
dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Halimatus Sa'diyah diminta oleh Siti Aminah untuk menjadi ibu susu baginda Rasul. Teman-teman, tahukah kalian ketika baginda Nabi berusia 6 tahun, ternyata ibu tercinta wafat meninggalkannya, hingga jadilah Nabi Muhammad yatim piatu di usia yang sangat belia, usia 6 tahun. Teman-teman, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti beliau sangat sedih sekali. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengapa kalian harus banyak bersyukur. Tidak ada kesedihan melebihi kesedihan yang dialami oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak ya adik-adik? Beliaulah satu-satunya manusia yang merasakan kesedihan yang teramat sangat. Makanya alim ulama seringkali mengingatkan adik-adik, kenapa seorang Rasul yang dicintai oleh Allah justru mendapatkan ujian sedemikian besar, yaitu ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Beda dengan kita ya adik-adik ya. Kak Jamal masih memiliki orang tua, masih ada ayah, walaupun ibunda Kak Jamal sudah wafat meninggal dunia. Tapi ibunda Kak Jamal waktu meninggalnya itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Artinya Kak Jamal masih merasakan bagaimana kasih sayang, cinta, dan belayan daripada seorang ibu. Tapi untuk Nabi Muhammad usia 6 tahun, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Padahal dia seorang nabi ya. Kenapa justru malah orang tuanya meninggal dunia? Apakah berarti Allah sayang kepada Nabi Muhammad? Kenapa ya adik-adik? Nah, mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Jawabannya dikatakan oleh para alim ulama, justru karena Allah sayang kepada baginda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai seorang yatim piatu agar pengharapannya kepada Allah semakin besar dan semakin besar. Biasanya kalau punya ayah atau punya ibu, kalau adik-adik ingin sesuatu, siapa yang dimintai tolong? Jawabannya adalah ayah atau ibu. Ayah, aku ingin diberikan sepatu baru. Berikan aku sepatu baru ya ya. Nah, kalau ada ayahnya pasti minta tolong kepada ayah. Bu, ibu, aku lapar. Aku ingin sekali makan. Bu, buatkan aku makanan ya. Berarti mintanya kepada seorang ibu. Tidak dengan Nabi Muhammad. Rasulullah sedari kecil sudah dididik dan dilatih untuk selalu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Muhammad merasakan kesedihan, Nabi Muhammad hanya memasrahkan perasaannya itu kepada Allah. Saat Rasulullah kelaparan, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyandarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, untuk itulah Rasulullah mengatakan ridhonya Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Murkanya Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Bahkan kunci surga dikatakan oleh baginda Nabi, wahai kalian umatku, siapapun yang memiliki kedua orang tua, berarti 2 kunci surga ada pada kalian. Tinggal kalian
mau mengambilnya atau tidak. Jadilah anak yang berbakti. Anak yang berbakti dan mendapatkan ridho orang tuanya, dia pasti akan mendapatkan kunci itu. Kalau salah satu di antara kedua orang tua kalian ternyata wafat meninggal dunia, maka kunci surganya hanya tersisa satu. Berarti semakin sempitlah kesempatan untuk mendapatkan pintu surga yang Allah sediakan. Sehingga kalau yang satu hilang, berarti hilang pula kesempatan untuk mendapatkan kunci surga. Bahagialah kalian dengan hadirnya orang tua yang ada di tengah-tengah kalian, sehingga kunci surga itu masih kalian dapatkan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan ya adik-adik dari kedua orang tua kita dengan adanya kunci surga yang Allah berikan kepada mereka. Wah, amazing, wonderful. Aku sampai terharu. Ternyata Nabi Muhammad orang yang sangat sabar ya teman-teman, dan menginginkan aku untuk langsung bertemu dengan ayah dan ibuku. Badar ingin ketemu ayah, Badar ingin ketemu ibu, tapi aku tidak tahu mereka di mana, Kak Jamal. Aku sangat sedih. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan harus dihilangkan ya. Badar jangan takut, masih ada Kak Jamal. Kak Jamal siap ya jadi orang yang paling dekat dengan Badar. Nah adik-adik, mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini bisa memberikan hikmah dan manfaat. Tetap menjadi anak Indonesia yang soleh dan juga soleha, cinta kepada kedua orang tua. Dengan begitu, pintu surga akan selalu terbuka dan kalian banyak bersyukur atas hadirnya orang tua. Badar yang semangat ya. Pamit dari hadapan adik-adik semuanya. Di lain waktu, di lain kesempatan, insya Allah kita lanjutkan kembali. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.